Oke, bertemu lagi di channel saya di Kak Pratama Putra. Pada hari ini kita akan ngobrol bersama lagi tentang kampus dan kuliah dan organisasi kampus. Dahulu nama acara ini itu Silaturahim Bareng Andika, tetapi sekarang nama acara ini adalah Insight Bil Kohwah. Jadi kenapa saya ubah? Karena saya rasa saya lebih suka untuk apa tidak menggunakan nama saya. Jadi lebih kepada nama acara ini biar nama acara ini yang lebih besar daripada nama diri saya sendiri gitu ya. Baiklah, bersama saya dan Laga pada hari ini kita mulai ngobrol kali ini. Siapkan kopi kalian dan enjoy the moment. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut ente tentang kuliah dan organisasi kampus? Sebenarnya ini udah masalah lama ya. Kalau misalnya kita tentang membahas tentang masalah kuliah dan kampus, mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih prioritas. Tapi kita meresip dulu dari pertama gitu, definisi dari kampus dan organisasi itu sendiri. Kita tahu bahasanya kampus itu ya tempat belajar gitu kan, tempat bertemunya guru dan mahasiswa untuk pembelajar saling mengajar kan kayak gitu intinya kan di kampus kan seperti itu pembelajaran kita masuk kuliah ya fokus kita dia di belajar itu belajar mengajar gitu kan. Nah untuk organisasi ini adalah tambahan ekstrakurikuler di lain kampus atau di kegiatan utama kampus yang dimana itu ya itu menjalin koneksi satu sama lain yang mempunyai satu tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Tapi belakangan ini, ya kan, kuliah-kuliah itu juga nggak terlalu fokus sama pembelajaran. Ada juga yang namanya wajib berkegiatan, ya kan, ke entah itu di seminar dan lain sebagainya. Dan itu pun ya sama-sama positif gitu. Nah, kalau menurut Ana sih pertama kayak gitu ya kan. Untuk masalah lebih pentingnya kita lihat dulu ya kan dari sudut pandang mana kita melihat antara kampus sama sama organisasi. Pertama kita harus menyadari bahwasanya kampus adalah tempat belajar ya kan. Apapun itu pertama wadahnya itu udah jelas gitu. Organisasi itu setelahnya ya kan. Jadi apapun kalau misalnya kita menjabat jadi ketua BEM dan sebagainya kalau misalnya kita di kampus itu nggak naik ke semester selanjutnya berterus-terusan ya nggak ada gunanya gitu Salah juga otomatis gitu ya. di D, iya otomatis di DO kan lama-lama juga pasti DO. Nah, beda sama halnya kalau misalnya kita organisasi kalau kita organisasi nih nggak nggak niat-niat banget ya apa namanya biasa aja gitu pergerakan kita nggak terlalu menonjol tapi di sisi lain kita kuliahnya tuh bagus ya kan ya berarti tetap aja dong lulus dari universitas itu. Dan dari sini pertama nih, kalau misalnya kita ngelihatnya dari kampus, ya otomatis kampus lebih penting, ya kan, didahulukan. Soalnya ya tempatnya kita belajar itu. Kalau misalnya kita bisa lolos di kampus tapi nggak lolos di organisasi, ya itu masih jalan. Tapi kalau sebaliknya nggak bisa kayak gitu. Beda Iya, halnya kalau misalnya kita Iya, beda halnya kalau misalnya kita ini orang organisator ya kan, orang organisator yang menyibukkan kuliah. Beda ceritanya. Kan ada yang kayak kuliah UT, kuliah terbuka dan lain sebagainya. Itu kan online dan sebagainya kan. Untuk menyibukkan diri di tengah-tengah hmm. produktivitas. Nah, itu beda cerita. Dia di organisasi, organisasinya kan banyak tuh. Ada yang organisasi yang
macam-macam lah organisasi itu kan. Kita lihat nih, dia dulu apakah organisasi yang kita benar-benar dimasukin oleh mahasiswa atau orang itu mencakup aspek itu. Kalau misalnya dari kita pernah bilang tuh ada yang namanya potensi apa sih namanya potensi apa itu potensi koneksi dan prestasi ya kan. Kalau misalnya nggak ada itu ya kita nggak ngapa-ngapain, sama aja kita nggak ngapain di organisasi itu Tapi kan gitu. Nah, sebenarnya sebenarnya kan maksud uh, maksud maksud ente tuh yang terpenting adalah kuliahnya dulu kan sebenarnya. Jadi nah iya iya seorang seorang mahasiswa masuk kampus tuh ya dia harus kuliah dulu dengan benar gitu. Baru harus kalau kuliah dulu. em, baru kalau misalkan kalau udah kuliah bener berorganisasi pun tidak tidak mengapa kan gitu, gak apa-apa kan gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya kan yang telah apa namanya yang telah saya buat tuh kan kayak di jurnal yang udah kita buat sebelumnya kan ada 3 poin penting kan tentang apakah ini bisa dilihat apakah organisasi itu penting kan. Yang pertama kan Iya. ada skill atau potensi. Jadi apa sih si mahasiswa Mm-mm. tuh ingin mempunyai skill apa untuk apa Mm-mm. masuk organisasi ini tuh gitu dia ingin punya skill apa entah itu pidato entah itu apa ngomong di depan banyak orang gitu kan soalnya kan tidak menutup kemungkinan juga bahwa dia banyak juga mahasiswa yang dia tuh baru belajar tuh pas kuliah gitu jadi pas SMA-nya dia Iya, tipikal yang pendiam gitu loh tipikal yang apa antisosial yang gitu. ikut-ikut aja. Iya, Hmm, jadi pas dia antusiasnya. pas dia ke kampus tuh dia ingin masuk organisasi itu buat biar bisa dia ngomong gitu. Dan Ana juga saya juga apa ngerasain gitu ada juga temen yang kayak masuk oh kenapa kamu masuk himpunan? Oh ya buat belajar aja gitu buat apa belajar aja mencoba ngomong gitu. Ada juga sih saya juga merasakan gitu. Dulu ada seperti itu. Terus kan yang Mm-mm. kedua tuh apa? Yang kedua tuh yang udah tadi kita buat jurnalnya Koneksi, koneksi. koneksi relasi atau koneksi kan. Ya. Ya sih itu juga sih sebenarnya kan kayak koneksi juga apa namanya lebih intens sih kah untuk jadi Iya. ibarat kalau kita berorganisasi itu kan apa waktunya tuh sering ketemu gitu kan sering ini jadi beda sama kita kayak kenalan di luar tuh terkadang kenalan di luar tuh cuman sebatas say hello aja gitu nggak ada kayak kenangannya tersendiri kan jadi pokoknya kalau kenalan di kampus kenalan di kelas ataupun kenalan di organisasi itu terkadang terkadang ya nggak semuanya terkadang tuh kita lebih deket lah gitu jadi sehingga nanti pas lulus tuh kita terus menjadi teman kan gitu kan. Nah, yang ketiga prestasi sih. Ini prestasi sih kalau menurut Ana tuh ada juga yang ke positif dan ada juga yang ke negatif gitu. Kalau ke yang positifnya tuh dia ikut organisasi cuman semata-mata ingin eksis, ingin ingin dilihat gitu. Tapi apa namanya hal positifnya dia lupa kan. Sebenarnya kan kalau berorganisasi itu kayak menambah menambah track record kita gitu. Jadi oh ini dulunya si ini berarti dia oh oke dia berarti orangnya bagus kan sebenarnya itu prestasinya. Jadi bukan hanya sebatas yang negatif oh prestasi untuk mendapatkan apa namanya pasangan aja gitu. Itu juga walaupun itu walaupun itu boleh juga gitu, tapi terkadang kalau Boleh. misalkan melupakan yang intinya, nah itu baru kan salah gitu kan. Sebenarnya kalau prestasi aja, oh ini track recordnya si ini tuh amanah, nah itu kan lebih lebih apa? Lebih baik lah gitu kan daripada cuma sebatas oh ini pengen dapet cewek aja gitu adik kelas atau apa gitu kan itu kurang tapi kalau
kayak oh ini buat dia amanah. Pengalaman. Hmm. Kayak pengalaman ya. Kalau udah kayak prestasi gitu kan, kalau udah oh buat buat prestasi dia untuk biar biar dia ketua ketua jadi ketuanya amanah, jadi bagian ini amanah, nah itu kan itu sebenarnya sah sah saja kan. Hmm. Terus apalagi yang tambahan dari ente? Ya, itu tadi itu kan benar kan masalah tentang koneksi prestasi dan eh, Skill, apa tadi itu koneksi ya prestasi dan satu lagi itu skill, potensi potensi. itu skill potensi atau skill itu ya kita juga nggak bisa menolak gitu nggak bisa kita penting misalnya kuliah itu tapi kita ngelihat itu kan dari segi intelektual itu sangat penting di lapangannya banyak orang-orang ketika sudah di luar mereka tuh kadang-kadang ya bukan semua ya ada beberapa orang itu nggak tahu cara mereka berinteraksi sama orang lain dengan lingkungan dan lain sebagainya justru itu malah buat bumerang buat diri mereka sendiri yang fokus kuliah fokus gitu, gitu kan IPK 4 gitu kan tapi ya nggak ini nggak ngaruh gitu kita Hmm, udah di ya, masyarakat ya. makanya itu Ya maksudnya sama-sama kalau penting sama-sama harus harus ya harus harus seimbang dan seimbang. kita harus memposisikan diri gitu kan kalau misalnya oh ini harus pinter-pinter ngatur tempo remnya gimana gasnya gimana gitu kalau misalnya oh ini udah waktunya uh, kita masuk di organisasi untuk belajar ya udah dari situ kita belajar jangan sampai dari situ kita malah uh, gasnya di gaspol ternyata remnya plong kan kayak gitu jadi Iya, ujung-ujungnya malah yang di kuliah nggak jalan habis itu di organisasi ya apa sih organisasi di kampus kalau misalnya lama-lama juga pasti pasti digantikan sama generasi setelahnya gitu kan hmm. ya Ya, kayak gitu jadi kalau dari pondok tuh berkorban ya jangan jadi korban nah, jadi jadi pengalaman tapi ya hmm. iya jangan buat jadi pembelajaran gitu Ya, kan ya, orang ya. lain. Ya sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat di misalkan di KBBI juga, terus di apa di Mu'jam juga yang diambil dari literatur Arab juga kan sebenarnya organisasi adalah sekumpulan orang yang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan gitu. Jadi jangan sampai kuliahnya ataupun organisasinya tuh menjadi jelek gitu. Jangan sampai bawa mundorot gitu ke organisasinya juga kan Hmm, sebenarnya. Jadi kalau iya misalkan benar. jadi kalau misalkan si mahasiswa itu dia fokus ke organisasinya juga, jangan sampai membuat organisasi ini jadi jelek juga gitu. Ada dia tuh gitu. Kadang Beban ya bisa. gitu. Soalnya kan tidak sedikit juga mahasiswa yang apa yang justru bawa jelek ke organisasinya gitu. Jadi sih sebenarnya organisasinya bagus tapi ada mahasiswa itu jadi jelek gitu kan. Jadi ibaratnya lu lu kalau ikut organisasi ini tapi ya lu jangan ngerusak gitu. Masuk aja masuk tapi harus jadi maslahat buat organisasinya gitu, jangan jadi mudorot. Itu juga Hmm, menurut menurut saya sih kayak gitu sih. Jadi hmm, apa ya namanya harus ke kuliahnya baik membawa maslahat, tapi kalau ingin berorganisasinya juga membawa maslahat juga ke organisasinya gitu. ya. Soalnya soalnya dari sistem dari kebanyakan ada sih beberapa orang juga yang dia tuh apa namanya seenaknya gitu masuk organisasi, kayak dia masuk tapi tiba-tiba hilang gitu. Jadi kayak nggak ngikuti apa ya tata tertib yang ada di organisasi itu gitu kan. Harusnya kalau udah ada ART-nya organisasi itu kita ikutin gitu. Jadi Hmm, jangan apa jadi mahasiswa yang seenaknya datang terus pergi hilang kemana gitu tanpa tanpa mengikuti aturan yang berlaku di organisasi tersebut. hmm, Ada juga yang kayak gitu hmm. gitu. Tapi
Tapi sisi positifnya organisasi juga apa namanya, ada juga gitu mahasiswa yang dia tuh real baru belajar di organisasi gitu, kayak belajar ngomong, kayak belajar Hmm, apa ngomong, organisasi. hmm, Nah, mengorganisasikan gitu, kayak belajar apa ngomong di banyak orang gitu kan. Soalnya kan ada beberapa orang yang dia ngomong di depan orang tuh malu juga gitu kan. iya Jadi, benar-benar. makanya organisasi itu salah satu apa ya, salah satu tempat lah gitu untuk seseorang tuh bisa bertumbuh gitu, gitu sih. Hmm, ya itu. Kalau Nah, kalau jadi yang buat kalau pengalaman ente jadi gimana? Kalau pengalaman ente ketika kuliah, apakah apa ya? Bagaimana pandangan ente terhadap organisasi ataupun terhadap kuliah ketika ente berkuliah gitu? Jadi apa value atau kelebihan yang ente lihat dari masing-masing ini, entah itu kuliah ataupun organisasi gitu? sebenarnya banyak ya kayak kesibukan di ranah orang mahasiswa itu banyak banget, entah itu dari orang tuh pasti pengennya tuh udah ada yang pikirnya ke depan. Oh ini mau lanjut S2, mau lanjut ini lain Hmm. sebagainya, pengen kerjaan, pengen punya koneksi di mana-mana gitu kan. Nah, dari sini kita eh, harus wanti-wanti gitu. Menurut pengalaman kita tuh harus wanti-wanti, jangan sampai eh, kan ini buat cutting sama adik adik tingkat juga kan. Ada, wah ini nyari adik tingkat yang banyak-banyak gitu kan. Ada dia nggak tahu apa-apa udah masuk ke aja nih enak nih di Oh sini iya. enak di sini enak. Iya kan, habis itu adik kelasnya itu adik tingkatnya itu, oh iya ya ternyata kayak gitu ya gitu, bisa ngobrol bisa kayak ini bisa jalan-jalan bisa kemana-mana gitu. Nah, habis itu ikut-ikutan. Nah kayak gini nih kayak kok bisa dibilang tuh blunder gitu. Jangan sampai ini poinnya ya on poinnya tuh harus buat kesadaran dari diri sendiri. Kita tuh butuh apa gitu. Bukan bukan asal-asal nyoplok-nyoplok sini nyoplok sini. Nah, kita targetkan organisasi ini apa nih? Kelebihan apa yang bisa saya ambil gitu kan? Kelebihan apa yang bisa menunjang saya buat bisa berkembang dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada kayak gitu, ya ya mending jangan dulu gitu. Soalnya ya tahu sendiri kegiatan tuh banyak dan kalau Hmm, misalnya kita nggak ya. punya tujuan dan lain sebagainya, tujuan apa terus target-target ya ya udah kita bakalan terpontang-panting tapi kita nggak sadar. Nah, itu yang bahaya itu. Hmm. Hmm, Ya, dulunya nggak ya dari jelas, di ujung uh, nggak jelas, ya kayak gitu. eh, ya juga pun dari sosmed Ana ya yang udah Ana tanyakan ke para teman followers juga, banyak juga yang berkomentar bahwa banyak yang berkomentar, tapi intinya tuh sebenarnya manajemen diri sendiri juga sih. Jadi kayak Hmm, hmm, jadi kayak apa namanya, eh, manajemen diri kita, manajemen waktu, manajemen finansial, kemudian manajemen apa belajarnya gitu. Intinya sih itu juga banyak yang berkomentar. Jadi justru apa namanya, dari komentar yang ada di eh, sosial media Ana gitu, banyak yang bilang kayak gitu sih. Jadi yang telah dihimpun dari apa orang-orang yang ngomen gitu. Dan terima kasih juga kepada orang-orang yang udah ngomen di sosmed kita tentang apa pentingnya apa kuliah dan organisasi kampus. Jadi titik poin pentingnya adalah manajemen diri sendiri gitu, entah itu manajemen ya waktu, manajemen finansial, manajemen keuangan, ataupun manajemen-manajemen yang lainnya gitu sih. Yang yang udah berkomentar gitu, yang udah anak apa namanya baca dan anak teliti juga gitu. Soalnya kan di sisi lain juga ada orang-orang juga yang justru mengharamkan gitu ya. Jadi dia mengharamkan
salah satunya yang benar-benar aktivis mengharamkan kuliah, yang benar-benar kuliah mengharamkan organisasi gitu. Sebenarnya kan ini juga gak boleh juga kan. Jadi kayak Iya. apa, kalau mengharapkan justru malah lebih ruwet gitu. Jadi ya lu kalau nggak suka, lu nggak usah ikut gitu. Ya lu kalau nggak setuju ya lu nggak usah ikut gitu. Jadi kan yang ikut itu dia yang tahu apa yang dia Mm-mm. kan gitu. Jadi kalau lu nggak suka ya jangan ngejelek, Jangan sampai menjadi haram gitu ya. jangan sampai mengharamkan gitu. Itu Iya. enggak sih, banyak juga kayak gitu. Terus apalagi yang mau ente apa namanya tambahkan? Apa ya, ya itu aja sih, self Oh, control diri sendiri aja, kembali ke situ. eh, jadi pengontrolan diri sendiri juga itu penting sebenarnya. Hmm. Jadi bukan bukan bagaimana tentang kita bisa berorganisasi, bisa eksis, tapi pengontrolan diri kita itu juga penting gitu ya. Hmm. Iya sih, soalnya ada juga di pengalaman anak tuh orang tua dari kampung datang ke kampus nyari Hmm. anaknya, ternyata anaknya di kampus udah nggak masuk beberapa bulan dan dia diamnya malah di sekretariat organisasi gitu. Jadi ada Ya, juga yang kayak gitu kan, itu apa ya, kasihan juga kan ke orang tuanya. Orang tua kasihan ke diri sendiri ya juga. diri sendiri juga, jadi kayak kayak orang tua capek pagi siang malam kerja gitu di sawah, apa namanya, kerja keras banting tulang, ternyata anaknya Hmm. di kuliah. Mending kalau misalnya punya keuangan sendiri gitu. Ternyata anaknya di kuliahnya nggak bener gitu, malah malah lebih fanatik ke organisasinya. Itu kan juga jelek juga gitu. Jadi organisasinya yang terdampak, padahal kan salah anaknya gitu, bukan salah organisasinya gitu. Dan Ana juga nggak menutup kemungkinan orang-orang yang lahir dari organisasi juga itu pada bagus juga gitu. Kayak dia Hmm. apa namanya ya, sosialnya gede juga, kayak dia cara cara ngobrolnya bagus juga gitu, dan bahkan dia juga nggak jadi orang yang subjektif gitu kan. Soalnya kan Hmm. rata-rata orang yang, bukan rata-rata ya, ada juga orang yang antisosial dia terlalu subjektif gitu kan. Jadi sebenarnya apa ya, diberikan organisasi juga tidak menutup kemungkinan yang aktif di organisasi juga dia apa ya, orang bagus juga gitu ya. Mm-mm. Ya baik, udah ya, ada lagi tambahan dari ente? Wah, next lah, next. Disimpan buat. Iya, oke oke. Ya kalau gitu apa ya, pesan aja lah, pesan ataupun eh, pesan ataupun apa ya, nasihat lah buat buat followers kita yang baru masuk kuliah gitu dari NT, silakan. Ya, eh, kuliah itu penting, organisasi itu penting, tapi ya yang tahu diri kalian itu ya diri kalian sendiri. Kalau misalnya nggak mampu buat keduanya, pilih satu. Ya, ya yang lebih prioritas ya kuliah gitu kan. Hmm, Kayak gitu. ya ya baik, kalau kalau dari Jangan Ana, sampai jadi beban. kalau kalau dari Ana juga sama juga sih intinya. Jadi kita harus tahu manajemen diri juga, harus bisa mengontrol diri kita juga gitu. Jadi apa namanya, harus paham juga mana yang lebih penting, dan keduanya penting, tapi yang lebih penting lagi adalah diri kita sendiri yang tahu cara manajemennya gitu, supaya kita itu apa namanya, sesuai apa yang kita niatkan, kita lulus, kita sesuai dengan harapan orang tua juga gitu, dan akhirnya kita apa namanya, mendapatkan manfaat gitu, entah itu dari kuliah ataupun entah itu dari organisasi kampus yang kita ikutin gitu ya. Jadi pesan buat mahasiswa baru,
Kalau dari Ana tuh lebih ini aja, tahu manajemen diri aja gitu. Jadi skala prioritas, manajemen risiko dan lain-lain. Itu sih dari Ana. Baik, udah ada lagi gak? Udah. Oh, Baik, kalau gitu sekian episode kita kali ini. Sekian episode Insight Bil Kohwa kita pada hari ini. Terima kasih kepada para followers atau subscribers yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan saya Andika dan Laga pada hari ini pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.